Baru pintu pertama keluar pintu 4. Ini kita ada di Gua Jepang. Nah, sekarang kita mulai masuk dari pintu pertama ini. Pintu pertama keluar pintu 4. Ini kita ada di Gua Jepang. Nah, sekarang kita mulai masuk dari pintu pertama ini. Ya. Ya. Ya, ini yang dilihat dalamnya ada ruangan-ruangan kan, ada 5 ruangan kamar Jepang, 2 gudang senjata, 1 ruang penyiksaan, sama ruangan makan Jepang para komandannya di sebelah sana. Terus ini ada 2 jendela juga. Jendela ini yang difungsikan sama Jepang buat kabur. Ntar kita bisa lihat sebelah sana jendelanya. Nah, kalau yang Jepang ini masih tampak natural, masih asli dindingnya ini, belum direnovasi. Beda dengan Belanda. Kalau yang Belanda itu dindingnya sudah dipelester, sudah ditembok, sudah dicat putih, bawahnya udah pakai keramik. Kalau ini masih tampak natural, masih asli. Nah, ini kalau pengunjung masuk biasanya batu, padahal bukan ini tanah. Karena udaranya lembab, jadi mengeras, jadi membeku kalau di air masukin ke kulkas mah gitu. Nah, sekarang kita sebelah sana. Ini lihat ini apa, jendela. Kalau yang Belanda mah sebelum direnovasi sama kayak yang di Jepang. Itu direnovasinya bukan sama Belanda, tapi sama pengelola di sini tahun 85 waktu peresmian wisata Taman Juanda ini. Ini kan yang bikinnya kan dulu orang Indonesia, Jepang sama Belanda. Nah, ini sirkulasi udara atau jendela yang difungsikan sama Jepang buat kabur. Jadi kalau ada serangan musuh dari keempat pintu, Jepang melarikan diri kabur lewat jendela ini. Nah, dulu kan keadaan zaman perang, keadaan darurat, jadi Jepang membangun sirkulasi udara buat kabur. Kalau ada serangan mendadak kan dari musuh keempat pintu lewat sini kaburnya. Nah, ini kalau pengunjung masuk ya ada yang nyangkanya dari coran semen. Padahal ini asli batu alam, batu gunung. Ini dibobokkan, bikinnya menggunakan alat-alat tradisional, pahat, bencong, cangkul selama 3 tahun itu. Nah, ini mentok sampai sini lorong pertama. Mentoknya itu ujungnya tembusan jendela. Tembusan jendela itu kita masuk. Nah, sekarang kita bisa lihat gudang senjata sama kamar di Jepang. Kalau Gua Jepang ini sejarahnya dulu dia cuma buat ngumpet aja persembunyian tentara Jepang. Jadi ancaman Sekutu perang Jalur Utara ini. Kalau yang Gua Jepang ini selain dikunjungin wisatawan di siang hari, ini suka dipakai kegiatan buat syuting film kayak uka-uka kayak gitu kan, waktu kegiatan di Hari Panca ya di Nyali, sama buat kegiatan ini apa namanya Wrestling Hari Indigo tuh. Ini kegiatannya ya. Nah, ini lorong kedua nembus ke pintu yang keempat yang paling besar. Ujung sana. Ya, nembus ke sana. Ini sebelah kanan tembusan jendela yang tadi kita masuk dari sana, nembus ke sini. Itu lorong yang kedua, tembusan yang di sana nembus ke lorong yang pertama ini. Nah, itu tembusan ke pintu 4 yang paling besar, ini lorong kedua. Sekarang kita akses seluruh dulu sana. Akses jalan pintu pertama ini arahnya. Kalau Gua Jepang ini kalau kita cerita masalah keluasan, ini luasnya 650 meter persegi, luas semua. Kalau panjang dari pintu masuk sampai ujung mentok itu 85 meter. Jadi kalau Gua Jepang ini ujungnya mentok, keluarnya ke depan lagi. Denahnya letter U labirin. Beda sama itu ya. Beda sama Belanda. Kalau yang Belanda itu Bisa keluar. jadi kayak berbentuk terowongan kereta api tembus bukit. Jadi kalau yang Gua Jepang mah letter U, denahnya labirin. Tapi kalau untuk keluasan sana yang Belanda luas, lebih luas.
Kalau Jepang mah ini kelebihannya masih natural, masih asli. Iya. Yang Belanda mah udah nggak asli lagi, itu mau di tembok kan. Nah ini ada ruangan kamar bekas tempat tidur atau tempat istirahatnya para komandan Jepang. Nah tentara Jepang mereka istirahat di sini dengan tidur tanpa ada alas apapun. Dulu kan keadaan zaman perang, keadaan darurat di Jepang tidak memikirkan kenyamanan tempat. Yang penting ada tempat istirahat. Kamar tidur sementara tentara Jepang. Ini gak ada ketembusan, cuma pelataran datar aja. Di sini satu, di ujung satu. Nah ini setiap ujung itu digunakan, difungsikan buat tempat tidur Jepang para komandannya. Ini ujung dari pintu pertama sampai sini mentoknya ini. Ya sampai sini mentoknya itu. Ujung pintu pertama. Ini lokasi yang pernah dipakai buat kegiatan ini dulu, Uji Nyali Hari Panca. Sini lokasinya. Uji nyali sini. Uji nyali ya. Cuman selama uji nyali di sini para peserta uji nyali nggak ada yang kuat pada menyerah. Kalau yang gua Jepang ini paling sering dipakai kegiatan buat syuting di antara dua gua itu. Ini gua Jepang yang sering dipakai buat syuting film ya, karena kan dindingnya masih natural, masih asli. Kalau yang Belanda dipakai buat syuting itu, jadi hasilnya itu jadi kayak syuting di dalam rumah karena tembok dindingnya sudah nggak asli lagi. Ada semen-semennya. Iya, ini masih natural, masih asli makan. Di sini binatangnya kelelawar kan? Kelelawar sama tokek. Nah ini kalau lembab udaranya karena kan bebatuannya masih asli ini kan. Kalau ular nggak berani masuk karena kan udaranya di sini sangat lembab, dingin, nggak kuat. Ini pintu 3. Tadi kita kan masuk pintu pertama, ini pintu 3. Tadi kita masuk pintu pertama, pintu 3, pintu 4, pintu 5-nya sebelah sini, sebelah kiri bungkusnya. Nah sekarang kita bisa lihat gudang senjata, ada ruangan senjata. Ini tahun berapa kan bikin kan? Ini gua Jepang ini dibangun awal tahun 1942 sampai 1945. 3 tahun. Selama 3 tahun itu dulu yang bikin orang Indonesia yang disebut dengan kerja paksa Romusa namanya. Romusa. Kerja paksa ini Belanda. Nah ini pintu 4 yang paling besar. Ini difungsikan sama Jepang. Ini buat akses mobil masuk, mengangkut barang makanan logistik ke ruangan gudang senjata. Nah makanya si Jepang dulu ngebangun pintu ini lebih besar ya buat akses mobil masuk difungsikannya. Itu ujungnya sama kayak yang tadi, bentuk maupun fungsi sama, cuman kelebihannya ini lebih gede, lebih lebar karena sesuai dengan pintunya gede ini kan. Nah di sini ada jendela yang kedua bisa dilihat, jendela sama kamar-kamar lagi. Gudang senjata sebelah sana. Bagi orang-orang Indonesia yang memang dulu melawan tentara Jepang, itu ruangannya di depan sampai ke sana. Nah ini ada ruangan sirkulasi udara atau jendela untuk fungsi sama kayak yang tadi, cuma kalau yang ini kan posisinya lebih panjang. Yang tadi mah kan pendek agak naik ke atas kan. Nah ini fungsinya sama, dipakai buat kabur Jepang dari ancaman bangsa Sekutu waktu peperangan di Bandung Utara ini. Jadi mereka melarikan diri kaburnya lewat jendela ini, digunakan sebagai pintu darurat. Nah ini kamar-kamar yang tadi ya. terakhir ya sama, cuma ini agak kecil. Nah, ini jenis binatang di gua itu kayak gini tuh. Nah ini jenis ini kelelawarnya nih, pada kecil-kecil ini kelelawarnya. Kelelawar sama toke, cuma kalau toke begitu dengan orang, suara sama cahaya senter, mereka masuk ke lubang-lubang kecil pada ngumpet. Gua Jepang ini kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti acara buat malam, misalkan yang pengunjung terutama kan buat dipakai kegiatan kalau buat YouTuber kayak gitu suka dipakai di sini ya. Seringnya kan? Sering, kan suka ngantar acara malam kan. Kebetulan kan waktu kegiatan Bruce Lee Hell itu yang di YouTube itu kan dia si Bruce Lee itu si Marsha itu kan punya kelebihan indigo, jadi dia berinteraksi dengan para boleh di sini. Nah ini pintu 4 ini kan lebih besar, ya dipakainya buat akses kendaraan masuk ke ruangan gudang senjata. Nah sekarang kita bisa lihat gudang senjata di sebelah kanan ini.
Kalau untuk kegiatan-kegiatan kayak begitu mah ini apa namanya? Paling start mulai ininya jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, ini ruangan bekas penyimpanan senjata amunisi di sini disimpan. Tahun 85 dipindahkan ke museum senjatanya karena itu bukti-bukti sejarah. Itu ujungnya mentok tapi kiri kanannya tembusan jendela yang tadi kita lihat dari sana. Tembusannya. Masih gini ruangannya. Nah, ini bekas pintu. Dulu pakai pintu waktu zaman Jepang karena terbuat dari besi udah pada hancur, udah pada rapuh. Beda dengan Belanda. Kalau yang Belanda kan sampai sekarang masih ada pintunya, kalau terbuat dari baja masih kuat. Ini pintu-pintunya. Nah, ini lorong 2 tembusan dari kita masuk ke sana. Ya, ini ruang tembusan sebelah sini. Jadi ini mah cuman di dalam gua itu ruangan kosong aja, jadi bekas ya dulu persembunyian Jepang, senjata masih ada, tapi kan posisinya sekarang udah pindah di museum. Tahun 85 dipindahkan. Museumnya yang di Taman Makam Pahlawan Ciputra, Bojongkoneng. Nah, ini ruangannya. Ini ruangan cuma seperti ini, beda dengan yang ini, yang Belanda mah kan agak lebih gede ininya ruang penyiksaannya. Tapi kalau ini mah bukan penyiksaan kayak seperti yang di Belanda. Kalau Belanda mah kan itu lebih banyak tawanan yang ditahan sama Belanda yang melawan tentara Belanda. Kalau Jepang mah jadi sejarahnya dulu kalau emang misalkan ada yang lagi dikerjakan sama tentara Jepang, Indonesia yang emang benar-benar ngelawan sama tentara Jepang ketahuan kayak gitu, mereka dibawa ke ruangan ini loh, ruang eksekusi di sini. Oh, di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Ini menurut sejarah, dari sejarah buku sejarah di sini, terus ketambah ada warga setempat yang emang pernah ikut kerja di sini, itu baru meninggal 3 tahun kemarin. Yang saya sempat ya sama sesepuh itu saya ngobrol ya tentang sejarah dulu pernah ikut kerja di sini. Ya, tapi dia mah sempat memang dulu ikutin jejaknya para tentara Jepang, justru mereka mah nggak terlalu banyak melawan, akhirnya mereka mah ya maksudnya selamat lah. Tapi banyak yang meninggal dengan cara tidak wajar dulu di Jepang. Warga setempat yang dipaksa sama Jepang untuk bikin goa ini. Dulu kan keadaan udah lemas juga, dipaksa terus kerja. Ya, makanya kalau kita cerita yang meninggal dengan cara tidak wajar banyak, karena kan dulu keadaan zaman yang perang waktu zaman di lokasi di Taman Juanda ini. Sebelum hutan juga dulu sejarahnya ini lahan ini hutan ini bukan hutan pepohonan, tapi ini tanaman sayuran. Warga setempat, warga penduduk. Nah, ini depan halaman gua kita itu ini apa, kebun sayuran Dulunya itu. Ya, dulunya. Di Tahun bawah. berapa itu kan? Pas bangun ini. Kalau menurut sejarah itu 1941 itu keadaan depan ini masih lahan sayuran, tapi udah mulai terganggu sekarang penanaman ini penghijauan kayu. Dulu waktu zaman ya Jepang, ini kan tahun 42 dibangunnya. Nah, 91 menurut sejarah di depan ini masih halaman ini tanaman sayuran. Sawi dulu waktu zaman Jepang, ini yang emang sayuran ini dulu sejarahnya peninggalan dari ini dari Belanda. Lahan Belanda. Nah, makanya kan Belanda dulu di samping ngejajah ke orang Indonesia, Jepang Seroni kan Belanda lebih lama pembangunannya. Untuk para Belanda mereka ada lahan yang memungkinkan bisa difungsikan buat apa namanya bahan pakan makan mereka, yang mereka bikin ini tanaman kayak gitu kan, perkebunan. Nah, kita kalau mau keluar kita mending pas yang ada tulisan gua Jepang aja. Bisa sambil di video kesana ya tuh lubangnya. Nah, gitu. Nah, kita kesini yang ada tulisan gua Jepang biar kami tulisan gua Jepang. Ramainya weekend aja tuh, tiap hari ada aja kan? Kalau acara di sini itu paling ramainya ya Sabtu Minggu hari weekend. Hari-hari biasa ada, tapi nggak seramai hari-hari weekend. Lebih ramainya ya hari Sabtu Minggu aja, hari libur lah. Ya satu-satunya di Bandung yang masih terdekat buat Jepang yang masih asli ini.
Gua Jepang. Dan katanya tadi foto aja.